Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Pertama adalah pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Dalam hal ini, komputer merupakan alat yang memainkan peranan yang sangat besar. Internet sebagai salah satu media untuk mendapatkan informasi juga semakin mudah diakses dari mana saja. Berdasarkan masalah tersebut, saya mencoba membuat sebuah sistem informasi simulasi penerimaan siswa baru, karena sistem yang dibuat akan lebih mempermudah siswa untuk mendaftar di SMP dan untuk menentukan pilihan sesuai dengan kemampuannya. Kedua adalah tinjauan pustaka. Indri Sulistyawati tahun 2011 dalam penelitiannya tentang simulasi e-commerce online music store yang membahas tentang online music store yang digunakan sebagai tempat penjualan produk, di mana produk tersebut berasal dari perusahaan rekaman dan promotor konser yang berupa album CD musik dan tiket konser. Kemudian Toniti 2009 dalam skripsinya yang berjudul Analisis dan Perancangan Modul Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan Service Oriented Arsitektur atau SOA. Skripsi ini membahas tentang penerimaan mahasiswa baru menggunakan Service Oriented Arsitektur yang merupakan sebuah model baru untuk membangun aplikasi yang terdistribusi atau sebuah gaya arsitektural yang bermodularisasi tentang informasi menjadi service dan framework yang mengintegrasikan proses bisnis dan mendukung infrastruktur IT yang aman. Kemudian Nurudin Sofasakti Aji 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Pendukung untuk membantu calon siswa memilih sekolah menengah lanjutan di Surakarta, menjelaskan bahwa penerapan sebuah sistem pendukung keputusan dapat diimplementasikan untuk memilih sekolah lanjutan yang tepat bagi calon siswa. Saat ini saya akan membuat simulasi penerimaan siswa baru untuk mempermudah bagi calon peserta didik untuk mendaftar di SMP yang diinginkan dan secara otomatis dapat melihat hasil penerimaan siswa baru. 3 adalah metodologi yang digunakan untuk pembuatan sistem informasi simulasi penerimaan siswa baru yaitu dengan metode SDLC atau System Development Life Cycle, di mana dalam pembuatan sistem informasi ini perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama yaitu perencanaan. Dalam membangun sebuah situs perlu adanya perencanaan yang bertujuan untuk mendefinisikan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah analisis, yaitu dalam tahapan ini mengumpulkan kebutuhan terkait dengan sistem yang akan dibangun. Ketiga, desain, yaitu membuat desain atau arsitektur terkait sistem yang akan dibangun. Yang keempat, maintain atau pemeliharaan. Pada tahapan ini, sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Perbaikan yang dilakukan tingkatnya bisa sangat variatif, mulai dari memperbaiki program yang crash hingga berfungsi kembali dan perbaikan dari semua sistem yang perlu diperbaiki. Kemudian implementasi pada tahapan ini, sistem mempersiapkan segala kebutuhan yang terkait dalam membangun sistem tersebut. Desain secara umum yang digunakan dalam pembuatan simulasi ini yang pertama adalah DFD atau Data Flow Diagram. DFD merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan pembuatan sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Dalam gambaran secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini DFD-nya.
Kemudian perancangan menu. Perancangan menu dalam sistem berfungsi untuk merancang menu-menu yang ada pada sistem informasi simulasi ini. Ketiga, desain sistem. Desain sistem meliputi flowchart diagram yang berfungsi untuk mengetahui jalannya program pada menu sistem informasi simulasi ini. Keempat, pemodelan data sistem. Pemodelan data sistem pada sistem informasi ini mengambil pemodelan entitas relation diagram atau ERD. Kemudian perancangan database. Perancangan database merupakan skema yang berisi tabel-tabel yang berfungsi memanggil query pada sistem dibuat dengan MySQL. Keempat, yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut saya, sistem ini dapat membantu dalam pendaftaran SMP yang dilakukan secara online. Proses maupun tahapan-tahapannya juga bisa dipahami dengan jelas, sehingga dapat dikatakan proses pendaftaran ini lebih mudah. Kelebihan sistem informasi ini bagi siswa yang ingin mendaftar di SMP yang standar grade-nya tinggi tapi memiliki nilai yang kurang, maka sistem akan menampilkan sekolah mana yang layak menerima sesuai nilainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.